Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ustadz Lukman. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dan bertemu pada acara silaturahmi kerabat dan sahabat Al-Hidayah. Pada kesempatan kali ini temanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dengan narasumber Bapak Ustadz Lukman Hakim. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Ke acara berikutnya, sambutan oleh tuan rumah Bapak Edi Sarwoko, dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul di tempat masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang berkenan hadir dan nanti akan memberikan tausiah kepada semua jemaah Al-Hidayah. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah nanti dari Pak Ustadz Lukman yang mungkin sudah pada kenal semua ya dengan Pak Ustadz Lukman. Ini sudah yang kedua kalinya. Kemudian Pak Ustadz ini juga membimbing kami pada saat kami dulu haji tahun 2017 ya Pak Ustadz, terima kasih sekali. Dan sampai sekarang juga masih membimbing kami semua untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Marilah kita ikuti, dengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Lukman Hakim. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tausiah oleh Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak, Ibu, dan segenap partisipan peserta pengajian kerabat dan sahabat yang diberi nama Al-Hidayah. Terkhusus untuk sahabat saya, Pak Haji Edi Sarwoko, ketua dari pengajian virtual Hidayah ini. Semuanya saja majelis virtual Ahad pagi ini yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat Pak. Sehat, semangat. Ini host kita, semangat. Dr. Safik ini live dari Jepang ya? Ya, dari Jepang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sudah bisa beradaptasi dengan Alhamdulillah lingkungan di Jepang? Ini sedang musim dingin apa gimana? Dingin sekali. Sedang musim dingin ya. 3 derajat. Oh iya, oke. Mudah-mudahan sukses studinya. Begitu juga untuk semuanya yang hadir ini. Sehat, panjang umur, sukses selalu. Allahumma amin. Pagi hari ini tema yang dipilih adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita tahu waktu yang baik untuk berdoa itu tentu kita tidak bisa mengira-ngira sendiri. Tetapi semua itu harus
berdasarkan petunjuk yang kita terima, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jamaah pengajian virtual Ahad pagi yang dirahmati Allah, berdoa itu merupakan salah satu tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tandanya dia itu mau berdoa. Kalau seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah dia itu sering berdoa. Karena doa itu bukan hanya doa lisan yang kita panjatkan, tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah doa. Sholat yang kita lakukan itu pada hakikatnya pengertiannya adalah doa juga. Nah, sehingga otomatis orang-orang yang beriman dan bertakwa ini pasti selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa dalam pengertian yang umumnya kita pahami adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Di dalam hidup ini kan kita punya keinginan-keinginan ya. Cuman sayangnya kita tidak bisa mewujudkan keinginan itu dengan diri kita sendiri. Inilah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk. Ada sang Khalik, ada sang pencipta. Kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Makhluk itu sifatnya dhaif, sifatnya lemah. Tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Kita kan tidak punya kuasa sama sekali terhadap diri kita. Kita tidak akan mampu menghalangi musibah yang menimpa terhadap diri kita. Bisa kita apa? Meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak keinginan. Pengen sehat, pasti. Pengen umur panjang, iya. Pengen rezekinya banyak, yes. Pengen sukses, tentu. Dan keinginan-keinginan yang lain. Tetapi kita sama sekali tidak bisa menjamin, saya pasti sehat. Nggak bisa. Saya pasti bisa panjang umur. Umurku nanti pasti bisa sampai 100 tahun. Nggak bisa, nggak mungkin. Saya pasti banyak rezeki, sukses tanpa kendala. Nggak bisa. Itu semua tidak di bawah kekuasaan kita. Kita tidak berkuasa untuk menentukan itu semua. Kita sama sekali tidak berkuasa terhadap diri kita sendiri. Apa yang akan menimpa kita 5 menit, bahkan 1 detik lagi pun kita nggak akan pernah tahu. Mungkin 5 menit lagi kita akan mendapatkan kejutan karena ada rezeki yang luar biasa. Kita nggak tahu, misalnya pelamar kerja itu buka HP 5 menit lagi, ternyata Anda diterima. Kebahagiaan yang luar biasa. Apakah yang akan menimpa kita 5 menit ke depan ini kebahagiaan atau naudzubillahi min dzalik musibah? Sama sekali kita nggak tahu. Bisanya kita hanya selalu memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdoa merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita supaya berdoa kepada Allah. Salah satunya ada pada surat Ghafir. Ayatnya 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu pinta. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi doa itu merupakan pelaksanaan perintah Allah. Karena berdoa itu melaksanakan perintah Allah, maka doa itu merupakan salah satu tanda keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Sekaligus menunjukkan bahwa seorang hamba itu tidak sombong. Orang yang nggak mau doa itu sombong, kata Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja kemudian kita ke inti judulnya. Di waktu mana saja yang merupakan waktu yang baik untuk kita buat berdoa, kita mendasarkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh teladan agung kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama adalah pada sepertiga malam. Kira-kira jam 2 pagi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yunazzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir yaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'alani fa'atihu may yastaghfiruni faghfir lahu. Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya, setiap hari. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku beri. Orang yang meminta ampunan kepadaku akan kuampuni. Yang kedua, ketika berbuka. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi atau teraniaya. Nah, ini kalau menunjuk waktu, maka doa yang dilakukan pada waktu yang baik itu adalah doa ketika kita berbuka puasa. Ya, puasa baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Yang kedua tadi doa dari pemimpin yang adil. Ya, pemimpin itu dari pemimpin negara sampai pemimpin rumah tangga,
para pemimpin yang adil ini doanya makbul. Dan doanya orang yang terdolimi, teraniaya. Nah, ini kita harus hati-hati ini ya. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Karena kalau dia nyumpahin kita, doanya makbul itu Bapak Ibu. Misalnya kita di jalan ya, kita di jalan raya nggak hati-hati, sampai hampir nyerempet pengendara yang lain. Terus ya diserempet itu nggak terima, kemudian marah-marah. Oh, awas celaka kau. itu hati-hati. Bisa jadi nanti doanya makbul. Nah, bagi kita ini salah satu bentuk kehati-hatian supaya kita tidak menganiaya orang lain dalam bentuk apapun, dalam bentuk fisik maupun verbal atau ucapan. Selanjutnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, menurut Anda apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita sudah terbiasa itu ketika tarawih membaca doa ini. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang baik untuk berdoa. Kapan Lailatul Qadarnya? Wallahu a'lam. Nah, terus bagaimana Pak Lukman kalau begitu? Ya, berdoa terus saja setiap hari, khususnya pada bulan Ramadan, setiap malam, apalagi memasuki sepertiga yang terakhir, tanggal 21 ke atas, kita tidak ketinggalan iktikaf dan selalu berdoa kepada Allah. Selanjutnya, waktu yang baik untuk berdoa adalah ketika adzan berkumandang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika adzan berkumandang dan saat perang berkecamuk atau dua kubu saling menyerang. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi waktu yang baik untuk berdoa itu adalah ketika adzan berkumandang. Yang satunya kita nggak usah ngarepar ketika perang berkecamuk ya. Kita jangan sampai berada dalam situasi perang. Na'udzubillahi min dzalik ya. Berikutnya adalah doa di antara adzan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Nah, doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. La yuraddu, tidak tertolak doa di antara adzan dan iqamah. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, waktu yang baik untuk berdoa adalah ketika sujud. Rasulullah pernah bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Berikutnya adalah pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib, sebelum salam sholat wajib. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya waktu yang baik bagi kita untuk berdoa adalah pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusolli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari Jumat, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Ya, Nabi menunjukkan dengan isyarat, ya, tetapi wallahu a'lam, kita tentu tidak tahu tepatnya. Nah, oleh karena itu kita ambil secara umum saja bahwa pada hari Jumat itu adalah waktu yang baik bagi kita untuk berdoa. Selanjutnya, jamaah sekalian, waktu yang baik untuk berdoa juga adalah ketika turun hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau mengatakan, doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun. Nah, jadi kalau hujan sedang turun atau malah lagi turun deres-deresnya itu, nah itu justru waktu yang bagus bagi kita untuk berdoa. Lagi hujan deres, kemudian suasananya kan kemudian menjadi apa ya, menjadi sayup-sayup begitu ya, apalagi listrik mati. Nah, kita berdoa saja malah enak itu ya, rasanya juga lebih enak ya, lebih khusyuk. Di samping itu memang doa pada waktu hujan turun itu adalah doa pada waktu yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya waktu yang baik untuk berdoa adalah pada hari Arafah. Pak Edi, Bu Ani, Bu Tuti, ya, dan yang pernah ke Tanah Suci, yang pernah melaksanakan ibadah haji, ini beruntung karena ketika berada di Arafah untuk wukuf, pada saat itulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairut du'ai du'aun yaumu arafata. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya waktu yang baik untuk berdoa adalah ketika minum air zam-zam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma'u zamzama lima syarobalahu. Khasiat air zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Jadi tergantung kepada sugesti kita. Oleh karena itu kalau kita minum air zam-zam, ya
kita berdoa kepada Allah terhadap apa yang kita minta, ya, betul-betul kita niatkan. Di sini tidak disebutkan minum airnya harus di tanah suci, minum zam-zamnya, ya. Minum air zam-zamnya boleh di Jogja, boleh di Indonesia, ya. Nah, ketika kita minum air zam-zam itu, kita memohon kepada Allah apa yang menjadi keinginan kita, mantapkan di dalam hati kita, kemudian kita minum, ya. Nah, khasiat air zam-zam itu sesuai dengan niat dari peminumnya, sesuai dengan sugesti dari orang yang meminumnya. Kalau dia niat atau keinginan yang kuat dari dalam hatinya itu mohon kesehatan, mohon kesembuhan dari penyakit, ya maka disitulah khasiat air zam-zam ada. Niatnya memohon kepada Allah supaya diberikan sesuatu yang menjadi keinginannya, ya maka ketika minum air zam-zam itu dengan niat permohonan doa apa yang kita inginkan, maka disitulah khasiat air zam-zam itu terjadi. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah, memenuhi tema dari pengajian kita pada pagi hari ini, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu tadi adalah beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita tidak mempunyai pengetahuan apapun sama sekali. Yang kita tahu hanyalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ghafir tadi. Kemudian beberapa petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian kita tahu, oh ternyata itu waktu-waktu yang baik bagi kita untuk berdoa. Tetapi tentu saja di samping waktu-waktu yang baik tadi, ya kita sebut saja misalnya itu tadi waktu prioritas gitu ya, waktu prioritas. Tetapi seluruh waktu kita ini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita ingin waktu prioritas ya sempatkan. Kalau tadi disebutkan oleh Nabi, waktu yang terbaik itu pada sepertiga malam. Kalau kita kepengen berdoa pada waktu prioritas, ya sempatkan untuk berdoa pada sepertiga malam yang akhir itu. Nah, begitu. Tetapi seluruh waktu kita adalah waktu yang baik bagi kita untuk berdoa. Demikian, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama. Dan selanjutnya kita nanti akan lebih memperbanyak doa pada waktu-waktu prioritas tadi. Demikian pengajian virtual kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, Betul, Pak Ustadz. Baik itu semua. Ini semuanya. Terima kasih. Pamit ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.